Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Telah sampai kepada kisah ke-11 dalam buku yang berjudul Kalamu Robbi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi karya Ustadz Imam Nur Suharno. Ya, dalam buku ini ada kurang lebih 50 kisah yang akan kita baca bersama. Hari ini judulnya adalah Iri dalam Kebaikan. Kan ada yang bilang ya, kita nggak boleh iri gitu sama orang, dengan kenikmatannya orang, dengan kebahagiaannya orang. Tapi ternyata ada iri yang diperbolehkan dan diperbolehkan gitu ya dalam Islam, yaitu iri dalam kebaikan. Apa aja, dalam konteks apa aja? Oke, mari kita baca bersama. Orang zaman dahulu, yaitu sahabat Rasulullah SAW, menyuarakan tuntunan terkait urusan akhirat, sedangkan orang zaman sekarang menyuarakan tuntutan terkait urusan dunia. Bedanya itu ya. Kalau dulu tuntutan atau mungkin irinya gitu ya terkait urusan akhirat, sedangkan orang zaman sekarang irinya itu terkait urusan dunia. Suatu hari, sekelompok orang miskin muhajirin mendatangi Rasulullah SAW. Mereka iri terhadap orang-orang yang kaya. Mereka protes, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memperoleh derajat yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka mempunyai kelebihan harta sehingga dapat menunaikan ibadah haji, umroh, berjuang, dan bersedekah tanpa memikirkan bakal makan apa gitu. Sementara kami gak bisa." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku kasih tahu sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kalian dan juga orang-orang yang sesudah kalian nanti, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?" Mereka serentak menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, yaitu kalian membaca tasbih subhanallah, 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 tahmid alhamdulillah, 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 dan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar setiap selesai sholat masing-masing 33 kali. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa hari kemudian, orang-orang miskin muhajirin tersebut datang lagi kepada Rasulullah. Setelah mereka mengetahui orang-orang yang kaya pun mengerjakan seperti yang mereka kerjakan. "Ya Rasulullah, setelah orang-orang kaya mengetahui apa yang kami kerjakan, mereka pun mengerjakan seperti apa yang kami kerjakan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Itulah karena karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya." Itulah kisah inspirasi yang menggambarkan perbedaan orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Jika zaman dahulu mereka iri dan menyuarakan tuntutannya yang terkait dengan urusan akhirat, maka pada zaman sekarang mereka menyuarakan tuntutannya yang terkait dengan urusan dunia. Padahal mereka mengetahui jika kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini merupakan jembatan penyeberangan, bukan tujuan akhir dari sebuah kehidupan, melainkan hanya sebagai sarana menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mau memahaminya? Di ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 38, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Disebutkan dalam kitab Nasi'ul Ibad yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Munabbihat alal Isti'adad li Yaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar Asqalani yang berisi nasihat-nasihat yang bijaksana, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, wahai Abu Dzar, perbaruilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Carilah perbekalan yang lengkap karena perjalanan itu sangat jauh. Kurangilah beban karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi, dan ikhlaslah dalam beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha melihat. Maka perbaharui perahu. Yang dimaksud di sini adalah memperbaiki niat dalam setiap beramal agar dapat memperoleh pahala dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengurangi beban maksudnya adalah tidak banyak mengambil dunia, karena hakikatnya harta benda itu akan memberatkan beban perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala bila tidak dapat digunakan dengan semestinya. Semoga Allah membimbing kita kaum muslimin agar mendapat menyuarakan untuk kepentingan kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku kira ada sebuah hadis juga gitu ya. Lupa di hadis apa gitu. Cuman intinya kayak gini, kita tuh boleh iri dalam kebaikan. Misalnya dia lebih banyak ibadahnya gitu ya, lebih banyak sodakohnya, lebih banyak beramal solehnya, kayak ya fastabiqul khairat gitu. Jadi itu kita boleh gitu iri dengan orang yang seperti itu. Ternyata di buku ini melihat sudut pandang yang berbeda. Maksudnya nggak bahas yang itu, tapi bahas bahwa kebaikan, ya benar kita harus berfastabiqul khairat, tapi dalam setiap beramal itu kita harus kayak memperbaharui niat gitu kan ya, supaya bernilai ibadah. Kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan ini ya bedanya setipis tisu gitu, cuman di niatnya, apakah niat untuk beribadah kepada Allah atau untuk mendapatkan goals dunia gitu. Kayak misalnya aku mau ranking 1 gitu kan, aku mau juara lomba supaya aku dikenal sama orang, supaya aku mendapat jabatan kayak gitu. Sebagaimana dalam hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kanat dan barang siapa sesungguhnya innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya gitu. Kalau misalnya niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi apabila niatnya itu untuk, dalam konteks ini adalah menikahi perempuan yang dia cintai, maka dia akan mendapatkan perempuan yang dicintai kayak gitu. Ya udah, dapat goalsnya aja, dapat tujuannya aja, tapi mungkin ridhonya dari Allah, keberkahannya itu berkurang kayak gitu ya.
jadi tipis-tipis banget. Apalagi misalnya makan tapi niatnya ya udah kenyang, ya udah dia kenyang gitu. Tapi kalau misalnya kita tambahkan niat, ya Allah aku makan tadi siang aku makan gado-gado, ya Allah semoga gado-gado ini bisa memberikan aku kekuatan untuk beribadah kepadamu, untuk mendapat ridhomu, supaya badan aku sehat sebagaimana badan ini telah engkau berikan kepadaku, engkau titipkan, ya seperti itulah ya kurang lebih. Terus carilah bekal yang lengkap karena perjalanan itu sangat jauh. Kurangilah beban karena rintangan itu amatlah sulit. Dan ikhlaslah dalam beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Allah yang Maha Melihat. Kayak gitu. Pernah gak sih iri gitu ya? Aku kalau misalnya iri, aku pernah waktu pas SMA aku iri ke teman-teman aku karena mereka seperti mudah banget dalam menghafal Al-Quran, mereka gampang banget menerima pelajaran, mereka aktif dalam berorganisasi, mereka aktif dalam beramal soleh, berfastabiqul khairat, membuat kegiatan-kegiatan yang berdampak gitu. Aku iri sih sama orang-orang yang kayak gitu, dan aku berharap aku bisa juga gitu ya kayak mereka, tanpa mengurangi atau kayak gue pengen kalahin dia gitu. No. Setiap orang rasaku sudah punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia sukses di sini, it's okay, it's your way gitu ya, itu jalan kamu. Ya aku harus menemukan jalan aku sendiri dengan apa yang aku sukai, sehingga aku bisa enjoy ngejalaninnya dan konsisten gitu ya. Kuncinya adalah konsisten untuk mencapai kesuksesan sih menurut aku ya. Dan konsisten itulah yang sulit, istiqomah itulah yang sulit. Contohnya seperti ini aja yang aku baca ini kan, seminggu pertama alhamdulillah gitu ya, tiap hari bisa ngeluangin waktu. Tapi pas Sabtu lalu itu ada kegiatan, Sabtu masih bisa lah, hari minggunya itu memang full banget kegiatan. Akhirnya itu baru satu hari doang, akhirnya besoknya malas lagi gitu ya. Sampai hari Kamis kalau nggak salah ya, Kamis baru aktif lagi sehari satu kisah ya, seperti itu. Ini challenge buat diri aku juga sebenarnya untuk belajar istiqomah lagi, relearn lagi, untuk mengulang lagi. Harus konsisten dalam membaca buku, konsisten dalam menambah ilmu, thalabul ilmi gitu ya, supaya nggak lupa, supaya otaknya juga terasah, supaya bisa mengeluarkan dan memenuhi kuota 20.000 kata yang harus dikeluarkan untuk seorang perempuan gitu, biar nggak penat nih pikirannya gitu. Ya semoga, aku berharap teman-teman aku juga bisa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa menyinggol gitu ya, tanpa berusaha untuk senggol kanan senggol kiri, akhirnya menjatuhkan, menjelekan gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga nggak ada di lingkungan aku yang seperti itu. Semoga aku dijauhkan dengan orang-orang seperti itu. Aku mau ya kita berlomba sportif aja, saling mendukung, karena kita udah punya ranahnya masing-masing sih menurut aku. Punya keunikan masing-masing, tinggal ditonjolin, tinggal dikuatin apa keunikan itu. Iri bikin ngedown. Iri bisa bikin ngedown gak sih? Ya benar, iri bisa bikin ngedown gitu. Salah satunya yang mungkin pertanyaannya dari sahabat ini ya, orang-orang kaum miskin di muhajirin gitu, mereka insecure gitu, mereka iri terhadap orang-orang kaya.
kita melakukan aktivitas semua sama gitu. Kita sholat, orang-orang kaya juga sholat gitu kan. Kita bersedekah, mereka juga lebih banyak bahkan sedekahnya. Terus ternyata Rasulullah bilang salah satu gitu ya, yang pertama adalah baca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat kayak gitu. Ya, pengen sih jadi orang kaya yang dermawan gitu ya, tanpa mau bersedekah itu tanpa mikir gitu, kayak Utsman bin Affan, kayak sahabatnya Rasulullah Abdurrahman bin Auf gitu kan, kayak sahabat serta mertuanya Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq kayak gitu. Pengen seperti itu. Nah, semoga sampai ke sana dimudahkan jalan-jalannya, rezeki-rezekinya. Itu aja ya, mungkin sharing-sharing untuk hari ini dalam judul iri dalam kebaikan, yang berjudul iri dalam kebaikan kayak gitu. Dilanjut lagi di kisah ke-12 esok hari insyaallah. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.